Mangga dengan nama latin Mangifera indica. Nama mangga berasal dari bahasa Tamil yaitu mankai yang berarti man pohon mangga dan kai buah. Kata ini dibawa ke Eropa oleh orang-orang Portugis dan diserap menjadi mangga dalam bahasa Portugis, mango dalam bahasa Spanyol dan Inggris, dan lainnya. Mangga berasal dari daerah di sekitar perbatasan India dengan Burma, dan mangga telah menyebar ke Asia Tenggara sekurang-kurangnya semenjak 1500 tahun yang silam. Buah ini dikenal pula dalam berbagai bahasa daerah seperti pelem atau pong. Adapun klasifikasi dari tanaman mangga. Deskripsi umum. Pohon mangga berpenampilan besar dan dapat mencapai tinggi 40 meter atau lebih, meski kebanyakan mangga peliharaan hanya sekitar 10 meter atau kurang. Batang mangga tegak bercabang agak kuat, berdaun lebat membentuk daging yang indah, berbentuk kubah, oval atau memanjang dengan diameter sampai dengan 10 meter. Kulit batangnya tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Warna pepagan atau kulit batang yang sudah tua biasanya coklat keabuan, kelabu tua sampai hampir hitam. Mangga termasuk tanaman berakar tunggal yang bercabang-cabang, sangat panjang dan dapat mencapai 6 meter. Akar cabang makin ke bawah semakin sedikit, paling banyak akar cabang pada kedalaman lebih kurang 30 sampai dengan 60 cm. Mangga memiliki daun tunggal dengan letak tersebar dan tanpa daun penumpu. Panjang tangkai daun bervariasi dari 1,25 sampai dengan 12,5 cm. Bagian pangkalnya membesar pada sisi sebelah atas adalurnya. Aturan letak daun pada batang biasanya 3/8, tetapi makin mendekati ujung, letaknya makin berdekatan sehingga nampaknya seperti dalam lingkaran atau roset. Helai daun bervariasi namun kebanyakan berbentuk jorong sampai lancet 2-10 kali 8 sampai 40 cm, agak liat seperti kulit, hijau tua menghirap, berpangkal melancip dengan tepi daun bergelombang dan ujung melancip dengan 12 sampai dengan 30 tulang daun sekunder. Daun yang masih muda biasanya berwarna kemerahan, keunguan atau kekuningan, yang di kemudian hari akan berubah pada bagian permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilat, sedangkan bagian permukaan bawah berwarna hijau muda, dan umur daun bisa mencapai 1 tahun atau lebih. Bunga mangga merupakan bunga majemuk yang berkarang dalam, melebar cabang banyak di ujung ranting. Karangan bunga biasanya berbulu, tetapi sebagian ada juga yang gundul, kuning kehijauan yang panjangnya 40 cm. Bunga majemuk ini terdiri dari sumbu utama yang mempunyai banyak cabang utama. Setiap cabang utama ini mempunyai banyak cabang-cabang, yakni cabang kedua. Ada kemungkinan cabang bunga kedua ini mempunyai suatu kelompok yang terdiri dari 3 bunga atau mempunyai cabang 3. Setiap kelompok 3 bunga ini terdiri dari 3 kuntum bunga dan setiap kuntum bertangkai pendek dengan daun kecil. Jumlah bunga pada setiap bunga majemuk bisa mencapai 1.000 sampai 6.000. Bunga mangga biasanya bertangkai pendek, jarang sekali yang bertangkai panjang, dan memiliki bau yang harum. Kelopak bunga biasanya bertajuk 5. Demikian juga mahkota bunga terdiri dari 5 daun bunga, tetapi kadang-kadang ada yang 4 sampai 8. Warnanya kuning pucat, sedangkan pada bagian tengah terdapat garis timbul berjumlah 3 sampai 5 yang warnanya sedikit tua. Bagian tepi daun mahkota berwarna putih. Pada waktu akan layu, warna mahkota bunga tadi menjadi kemerahan. Benang sari berjumlah 5 buah, tetapi yang subur hanya 1 atau 2 buah saja, sedangkan yang lainnya steril. Benang sari yang subur biasanya hampir sama
panjang dengan putik, yakni kira-kira 2 mm, sedangkan yang steril lebih pendek. Kepala putik berwarna kemerah-merahan dan akan berubah warna menjadi ungu pada waktu kepala sari membuka untuk memberi kesempatan kepada tepung sari yang telah dewasa untuk menyerbuki kepala putik. Bentuk tepung sari biasanya bulat panjang, kurang lebih 20-35 mikron. Bunga mangga termasuk dalam bunga berumah satu atau monoecious, artinya tumbuhan yang memiliki dua jenis kelamin, putik dan benang sari dalam satu tumbuhan tersebut. Bunga-bunga dalam karangan berkelamin campuran ada yang jantan dan ada pula yang hermafrodit atau berkelamin dua. Besarnya bunga lebih kurang 6-8 mm. Bunga jantan lebih banyak daripada bunga hermafrodit, dan jumlah bunga hermafrodit inilah yang menentukan terbentuknya buah. Persentase bunga hermafrodit bermacam-macam, tergantung dari varietesnya, yaitu antara 1,25% sampai 77,9%. Sementara yang mempunyai bakal buah normal kira-kira 5-10%. Pada umumnya, tanaman mangga melakukan penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari berasal dari satu bunga. Dengan kata lain, pada umumnya prosentase terjadinya penyerbukan paling banyak pada bunga hermafrodit. Mahkota bunga akan berubah warna menjadi kebiruan, dan kepala putik akan membuka siap untuk diserbuki pada saat bunga telah mekar. Perubahan warna terjadi karena adanya proses penyerbukan, yaitu jatuhnya tepung sari ke kepala putik. Jika suhu udara di bawah 16 derajat Celcius, tepung sari tidak bisa berkecambah, sehingga penyerbukan akan mengalami kegagalan. Pada umumnya, tepung sari akan menyerbuki kepala putik setelah 6 jam bunga mekar. Daya hidup optimal tepung sari kurang lebih 15 menit setelah bunga membuka, dan daya hidup tertinggi antara jam 8 sampai jam 10. Tepung sari akan berkecambah selama 1,5 jam setelah penyerbukan. Pohon mangga sangat bergantung pada bantuan serangga dalam melakukan proses penyerbukan. Serangga membantu serbuk sari pada bunga mangga untuk jatuh menuju ke putik bunga. Serangga yang membantu penyerbukan mencakup berbagai jenis tawon, lebah, bahkan semut. Sehingga penyerbukan pada mangga termasuk jenis zoidogamy atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga penghisap madu dan lebah yang berusaha untuk menghisap madu dari cawan bunga. Serangga dan lebah penghisap madu secara tidak sengaja akan membantu proses penyerbukan. Jika pembungaan terjadi pada musim hujan, maka kemungkinan terjadinya kegagalan penyerbukan akan lebih tinggi karena kelembapan udara yang relatif tinggi. Bunga mangga terbentuk sederhana, terbuka dan berukuran kecil. Bunga ini dikunjungi dan diserbuki oleh berbagai jenis serangga yang mencari nektar sari bunga sebagai bahan makanan. Tawon dan lebah dianggap sebagai penyerbuk utama mangga karena serangga ini dapat mengunjungi bunga-bunga dalam jumlah besar dan menyebar di antara pohon yang berbeda. Dengan jangkauan luas ini, maka penyerbukan dapat lebih banyak terjadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, anak-anak, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala putik. Lalu ada tangkai putik, ada kepala sari, ada benang sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala putik dan tangkai putik ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai putik. Nah, mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bagian yang kedua yaitu putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala putik. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni dan sangat indah untuk dinikmati oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Berikutnya ada bakal biji atau bakal buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu penghubung ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga nih istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap tentulah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu tadi ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada putik.
Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Bunga merupakan alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan tempat pembuahan. Bunga terdiri dari dua alat kelamin jantan pada benang sari dan alat kelamin betina pada putih. Anter merupakan kepala sari, tempat pembentukan dari serbuk sari. Ovari merupakan bakal buah, tempat pembentukan dari sel telur. Di dalam ovari mengandung spor dan ovul sebagai bakal biji. Di dalam anter mengandung spor atau serbuk sari. Serbuk sari akan berkembang membentuk pollen grain. Proses penyerbukan terjadi di mana serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik. Setelah proses penyerbukan dilanjutkan dengan proses pembuahan yang terjadi pada bakal biji atau ovul. Pada proses pembuahan, bagian dari serbuk sari akan bertemu dengan sel telur. Setelah terjadi proses pembuahan, terbentuklah embrio. Embrio akan berkembang menjadi biji. Biji mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan membentuk kecambah. Hai, assalamualaikum, selamat pagi ya Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Petani Kota. Nah, kali ini saya mau menunjukkan salah satu proses pembungaan dari tabu lampot mangga ya. Jadi proses dari mangga itu berbunga hingga dia menjadi pentil bakal buah. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang barangkali mungkin belum tahu ya, proses dari bunga terus berubah menjadi pentil itu seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah tahu ya mungkin ini biasa saja. Tapi barangkali nanti ada info tambahan dari Bapak Ibu yang sudah lebih paham daripada saya. Nah, bunga pohon mangga itu biasanya berawal dari seperti ini. Ini bunganya akan muncul di ujung ranting seperti ini. Nah, setelah bunga muncul seperti ini, nanti dia akan menjadi seperti ini. Dia akan mekar ya, seperti ini. Nanti akan ada serangga yang membantu penyerbukannya. Jadi kalau ada serangga di sekitar bunga mangga atau mungkin bunga pohon yang lain, itu jangan diusir atau malah jangan disemprot terus biar mati ya. Jadi dia memang bertugas untuk membantu proses penyerbukan bunga agar menjadi buah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti bunga itu setelah dia dibantu oleh serangga untuk penyerbukan, nanti dia akan pelan-pelan menjadi pentil buah. Nah, ini ada contohnya juga nih, pentil buahnya yang sudah jadi ini kurang lebih seperti ini. Nah, nih. Ini di dombolan ini ada macam-macam. Ada yang sudah agak besar nih seperti ini. Tuh. Tapi ada juga yang mungkin masih kecil. Nih seperti ini. Nih masih kecil-kecil. Nah, nanti ini pelan-pelan dia akan membesar. Memang nanti tidak semua yang sedombol ini akan survive semua hingga besar. Tapi dari sekian banyak yang
sudah mulai berbentuk butiran itu, ya semoga setidaknya beberapa biji akan survive sampai saat. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya serangganya itu kayak apa dan apa saja gitu ya. Nah, nanti pas kelihatan ada serangganya, saya akan coba videokan lagi untuk mengetahui kira-kira bentuknya seperti apa, karena bisa jadi bervariasi. Mungkin ini saya di Jakarta Selatan serangganya mungkin tipenya kayak apa gitu ya, tapi barangkali ya saya nggak ngerti ya, saya ini juga amatiran ya, di tempat lain barangkali berbeda kan, mungkin juga karena serangga itu kan aneka macam. Oke ya, semoga informasinya meskipun sepele barangkali tapi menambah wawasan kita mengenai proses alamiah pembungaan mangga. Buah. Buah mangga dapat digolongkan ke dalam tumbuhan dikotil dan termasuk ke dalam jenis buah sejati tunggal yang berdaging, atau biasa disebut dengan carnosus. Buah sejati tunggal artinya satu buah mangga terbentuk dari satu bunga saja. Dinding buah mangga dapat dibedakan dalam 3 lapisan, yaitu lapisan kulit luar eksokarp, lapisan kulit tengah mesokarp, dan lapisan kulit dalam endokarp. Kulit luar, atau biasa disebut dengan esokarpium atau epikarpium, merupakan lapisan tipis tetapi seringkali kuat atau kaku seperti kulit, dan juga memiliki permukaan yang licin. Selanjutnya, kulit tengah atau mesokarpium. Lapisan ini biasanya tebal berdaging atau berserabut, dan jika lapisan ini dapat dimakan, maka lapisan ini yang sering dinamakan dengan daging buah atau sarkokarpium. Yang terakhir yaitu kulit dalam atau endokarpium. Lapisan ini berbatasan langsung dengan ruang yang mengandung bijinya, dan lapisan ini seringkali cukup tebal dan keras, contohnya pada tumbuhan mangga sendiri. Selanjutnya, biji. Ukuran biji buah mangga sangat bervariasi tergantung dengan jenis mangga tersebut. Pada umumnya, biji selalu ditutupi oleh lapisan endokarp yang tebal dan berserat, serta dapat bersifat monoembrional atau poliembrional. Monoembrional artinya memiliki satu embrio, dan jika ditanam hanya menghasilkan satu tanaman saja. Sedangkan poliembrional memiliki lebih dari satu embrio, sehingga bila ditanam dapat menghasilkan lebih dari satu tanaman. Secara umum, bagian dalam biji tanaman dikotil yang merupakan tanaman mangga terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit biji, jaringan penyimpan makanan, dan embrio. Kulit biji mangga memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam yang tipis, terselaput dan lunak, sedangkan lapisan luarnya tebal dan keras.
Fungsi utama kulit biji adalah untuk melindungi embrio. Pada biji ada beberapa struktur yang dapat berfungsi sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan. Jaringan tersebut diantaranya yaitu kotiledon, endosperm, dan perisperm. Embrio yang berkembang sempurna akan memiliki bagian-bagian seperti epikotil, hipokotil, kotiledon, dan radikula. Pertumbuhan dan perkembangan embrio sering disebut sebagai perkecambahan. Proses perkecambahan pada mangga dimulai dari peristiwa imbibisi. Jika biji ini menemui tanah yang lembab, cahaya, hangat, mulailah terjadi penyerapan air melalui kulit biji mangga yang keras dan memulai proses perkecambahan. Air akan masuk ke dalam jaringan embrio dan mengaktifkan protein kompleks dan senyawa organik lainnya. Metabolisme senyawa-senyawa organik dalam jaringan embrio meningkat, sehingga menghasilkan berbagai enzim dan hormon-hormon penunjang pertumbuhan. Batang lembaga nantinya akan berada di atas daun lembaga, dan akhirnya menjadi daun dan batang sejati. Pada fase ini sangat rawan terjadinya gangguan. Apabila daun lembaga ini dibuang, kecambah mangga akan mengalami kematian karena tidak ada sumber makanan dan energi yang dapat diambil oleh titik tumbuh pemeristem.